Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Bagas Arya, Hadir. Tiga Tegar, Hadir. Elmira, Hadir. Lia Rahma, Hadir. Sania, Hadir. Siti Mutmainah. Hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk menambah semangat kalian, sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hello Hello Bandung. Sudah hafal semua? Ya, silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangatnya sudah kembali ya? Iya. Siapa, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu energi apa yang kita gunakan saat menjemur pakaian? Saya matahari. Menggunakan energi apa? Matahari. Matahari. Nah, selain itu ketika lampu kita nyalakan itu menggunakan energi apa? Cahaya dan panas. Menggunakan energi apa? Listrik. Listrik. Energi listrik yang kita gunakan. Nah, di dalam bacaan kalian itu ada sebuah bacaan. Bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, di situ ada bacaan tentang apa? Energi. Nah, energi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks petunjuk dan sumber daya alam. Apa sih tujuannya? Agar kalian dapat mengetahui sebuah teks petunjuk dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan teks petunjuk. Yang kedua, agar kalian mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sudah siap ya? Di bacaan yang sudah kalian baca, di situ ada manfaat penggunaan energi. Nah, energi itu tidak terbatas atau tidak ada batasannya. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Karena pemakaian yang tidak terbatas tadi bisa mengakibatkan energi habis. Untuk menanggulangi agar energi itu tidak habis, apa yang bisa kita lakukan? Menghemat energi. Ya betul, menghemat energi. Menghemat energi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan Energi. Nah, biasanya kalau kamu di rumah, kalau kepanasan menyalakan apa? Kipas angin. Kipas angin. Nah, kalau kita menyalakan secara terus-menerus kipas angin itu akan mengakibatkan pemborosan apa? Listrik.
Jadi ada teks petunjuk apa yang ada di buku kalian? Petunjuk apa? Cara membuat kipas kertas. Nah, cara membuat kipas kertas. Nah, dengan kipas kertas itu kita dapat menghemat penggunaan listrik dari kipas angin yang kita gunakan. Karena kipas kertas itu tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan energi kita untuk mengipas kipas. Jadi agar lebih hemat energi. Nah, di sini ibu punya gambar sebuah teks petunjuk. Nah, hari ini kita akan membuat kipas kertas berdasarkan teks petunjuk yang sudah ada. Jadi kalian mengikuti langkah-langkah kerjanya dalam teks petunjuk. Siap ya? Ini adalah contoh gambar, ada petunjuk-petunjuknya. Ya. Apa sih manfaatnya kita menggunakan teks petunjuk? Manfaatnya apa? Untuk mengetahui, membuat sesuatu. Di teks petunjuk itu ada cara-caranya untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kipas kertas berdasarkan teks petunjuk. Sudah. Langkah pertama apa? Siapkan kertas. Sudah punya kertasnya semua? Ya. Sekarang dilipat seperti ini. Bisa? Bisa. Caranya sedikit dulu di ujungnya. Sudah? Terus baliknya lagi sampai penuh, sampai segini semua. Ya? Sudah semua? Nah, jadinya akan seperti ini. Coba ditunjukkan. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu dilipat jadi 2 sama besar. Sudah. Nah, kalau sudah, ujungnya kita kasih lem. Nah, di ujungnya sini. Ini bentar dikasih lem. Oke. Direpatkan dulu kalau sudah ada lemnya. Direpatkan dulu.
membuat. Silakan membagikan lembar kertasnya, lembar kegiatannya. Sudah? Nah, di situ bisa ditulis petunjuk-petunjuk yang telah kamu lakukan tadi. Apa saja? 1 tadi apa? 2 apa? Sampai? Sudah. Ya. Siapa yang mau membacakan hasil tulisannya? Ya, baca coba dibacakan. 1. Siapkan kertas. 2. Lipat kertas. 3. Lipat kertas menjadi 2 sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Beri hiasan. 4. Kipas siap digunakan. Nah, itu adalah contoh teks petunjuk. Pertama, kita siapkan Kertas. Kedua, Lipat kertas. Ketiga, lipat kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Terus, lem di sisi kertas yang berhadapan agar lebih bagus, bisa diberi hiasan. Yang keempat, kita siap digunakan. Itu tadi adalah teks petunjuk membuat kipas kertas. Nah, bisa dikumpulkan hasil jawabannya. Selanjutnya buka buku di lembar kedua ya. Setelah tadi di baliknya. Di situ ada sebuah teks bacaan. Nah, bacaannya tentang apa? Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minuman kepada Benny dan memintanya meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak yang orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega Saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Ya. Nah, dari bacaan tersebut terdapat sumber daya alam apa yang digunakan? Jahe. Jahe itu termasuk rempah-rempah. Itu termasuk golongan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Tidak hanya jahe saja, tapi ada apa? Kunyit, lengkuas, temulawak, jahe. Jahe banyak sekali ya. Nah, di sini ibu mempunyai contoh beberapa rempah-rempah yang sudah ibu bawa. Nah, di bawah bacaan tersebut ada tabel. Yang pertama kita akan mempelajari apa? Kunyit. Kunyit. Ini kunyit. Kunyit itu yang warnanya orange atau kuning jalannya. Nah, seperti ini. Pernah lihat? Pernah. Pernah membantu ibu memasak di dapur ya? Pernah lihat ya? Itu namanya kunyit. Dilihat dari warnanya sudah terlihat. Warnanya orange kekuningan.
itu adalah kunyit. Nah, dibaca. Manfaatnya kunyit apa? Sebagai bumbu dapur, sebagai bahan minuman, seperti kunyit asam yang sangat menyegarkan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Bisa digunakan untuk bumbu dapur. Terus sebagai minuman tradisional. Terus apa? Sebagai obat. Obat apa saja tadi? Obat tradisional. Infeksi luka, gatal-gatal, Demam, luka, mah, diare, penyakit mah itu bisa menggunakan ramuan dari kunyit. Nih, siapa yang mau pegang? Ini kunyit. Itu namanya kunyit, warnanya orange tadi ya. Sudah paham? Manfaat kunyit juga sudah paham? Sudah. Iya. Selanjutnya apa di bacaan? Habis kunyit kita belajar apa? Jahe. 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 Baunya sangat khas, bisa menunjukkan bau jahe. Nah, manfaatnya apa jahe? Sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, bisa membantu melancarkan pencernaan, mengatasi masuk angin. Jahe. Nih, Bu tunjukkan. Ini namanya jahe. Nah, dicium dari baunya, khas bau jahe. Enak kan baunya? Manfaatnya tadi apa? Untuk bumbu dapur. Terus bisa dibuat untuk minuman jahe hangat. Seperti di bacaan tadi, untuk meredakan batuk. Ya, sudah paham tentang jahe dan manfaatnya? Sekarang yang ketiga apa? Lengkuas. Lengkuas. Sebagai bumbu dapur. Ini lengkuas. Kalau di Jawa apa namanya? Laos. Laos. Nah, bahasa Indonesianya Lengkuas. Iya, besar sekali ya. Nah, ini susah untuk Patahkan. lengkuas. Bisa dicium satu-satu. Ini tadi apa namanya? Lengkuas. Manfaatnya apa? Sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional seperti mengobati reumatik, mencegah penyakit tumor, menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu nafsu makan dan mencegah diare. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak. Salah satunya sebagai bumbu Dapur. mencegah tumor, mencegah sel kanker, menambah nafsu makan. Untuk kalian yang nggak doyan-doyan makan itu, menambah nafsu makan serta mengobati penyakit diare. Itu tadi manfaat Kuas. Selanjutnya manfaat apa lagi? Temulawak. Temulawak. Ini temulawak Besar. besar ya. Ini namanya temulawak. Coba. Gampang Mbak dipatahkan. Warnanya hampir seperti apa tadi? Kencur. Kunyit. Kunyit. Warnanya hampir seperti kunyit, tapi ini agak pucat warnanya. Kalau kunyit tadi kan orange sekali. Coba dibandingkan dengan kunyit yang dikasih Bu Guru tadi. Beda. Nah, Beda warnanya sekali. lebih terang mana?
Lebih kunyit. Nah, lebih terang Kunyit. kunyit dibandingkan Lawak. temulawak itu agak pucat warnanya, oranye pucat. Apa manfaat temulawak? Baca ayo. Sebagai obat tradisional yaitu menjaga kesehatan hati, mengurangi rasa sendi, menurunkan lemak darah, mengatasi penyakit mah, melancarkan pencernaan, mengatasi gatal ginjal, menjaga kanker dan menyehatkan jantung. Sebagai bahan membuat minuman tradisional. Nah, salah satu manfaatnya bisa digunakan sebagai obat tradisional, mengurangi radang sendi, kesehatan hati, dan menurunkan lemak darah. Itu adalah salah satu manfaat dari temulawak. Bisa digunakan untuk membuat minuman tradisional juga dari temulawak. Yang terakhir apa? Kencur. Kencur nih. Seperti apa? Seperti jamu apa? Beras Kencur. Nah, itu juga dari kencur, namanya aja beras Kencur. Ini dari rempah-rempah yaitu kencur. Manfaatnya apa? Ayo, manfaatnya apa? Sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, seperti obat untuk penderita masuk angin, mengobati rasa sakit akibat terkilir, dan obat diare. Sebagai bahan minuman tradisional yaitu minuman beras kencur. Nah, sebagai bumbu dapur, terus sebagai obat tradisional, yaitu untuk penderita masuk angin, untuk meredakan masuk angin, mengobati rasa sakit akibat terkilir, dan obat diare. Nah, selain itu juga digunakan sebagai minuman tradisional yaitu beras Kencur. Nah, udah tahu ya macam-macam rempah-rempah. Ada apa saja tadi yang kita pelajari? Kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, kencur. berapa? 5. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Hampir semua dapat kita gunakan sebagai obat. Nah, jadi obat tradisional. Selanjutnya, Ibu mempunyai lembar kegiatan siswa. Tugas kalian mencari 10 sumber daya alam beserta pemanfaatannya dan tempat dipasarkannya. Nih, Bu, bagi terlebih dahulu. Kasar amat. Sudah? Nah, di situ ada contohnya ya. Contohnya apa itu? Nomor 1. Contohnya? Kunyit. Untuk apa? Bumbu dapur, jamu. Bumbu dapur, jamu. Tempat dipasarkannya? Supermarket. Di pasar dan di supermarket. Nah, tugas kalian mencari selain kunyit berarti. Nah, itu yang kosong diisi. Nah, silakan diisi dan diberi nilai. Sudah. Nah, kalau sudah, coba Ibu mau tahu jawabannya. Selain kunyit, banyaknya saninya apa? Yang kedua? Jahe. Manfaatnya? Bumbu dapur atau minuman jahe. Tempat dipasarkannya di mana? Di pasar atau di supermarket. Di pasar atau di supermarket ada. Selanjutnya coba Kak Nisa. Temulawak. Temulawak.
bumbu dapur, Bumbu dapur, terus jamu, jamu. Ya, yang depan coba Kak Rahma, apa? Lengkuas. Di dapur. Terus apa dipasarkannya? Pasar, ya. Udah tahu semua ya? Udah diisi sampai 10? Ya. Nanti Ibu koreksi, silahkan dikumpulkan. Nah, setelah mengerjakan tadi, kita kan sudah belajar tentang teks petunjuk dan sumber daya alam, rempah-rempah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nih, bisa dikerjakan. Selesai? Sudah. Nah, bisa dikumpulkan. Nanti Ibu nilai. Besok kan terakhir. Sudah selesai ya? Sudah. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Ayo, teks petunjuk. Kita sudah praktek membuat apa tadi? Kipas kertas. Kipas kertas. Terus setelah itu kita mempelajari apa? Sumber Daya alam. Tadi kita telah mempelajari macam-macam rempah. Macam-macam rempah-rempah. Ada apa? Kunyit. Terus apa lagi? Temulawak, jahe, lengkuas, beras kencur. Nah, ada banyak sekali ya rempah-rempah dan manfaatnya. Bisa untuk obat tradisional. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu punya kuis. Ayo, diperhatikan dulu. Yang bisa jawab nanti Ibu kasih hadiah. Ya. Pertanyaannya, rempah-rempah apakah yang dapat digunakan untuk meredakan batuk? Jahe. Kak Ayah apa? Jahe. Jahe. Betul enggak jawabannya? Betul. Ya, betul Kak Ayah. Jawabannya adalah Jahe. jahe. Ini hadiahnya. Nah, untuk yang lainnya bisa di pertemuan selanjutnya dimaksimalkan lagi. Kesempatan menjawab. Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.